Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kenalin, nama saya Muhammad Fakih Dwinanda. Kalian bisa memanggil saya Fakih atau Nanda. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sebuah struktur data yang sangat penting untuk kita ketahui dalam dunia pemrograman, yaitu Binary Search Tree atau biasa disingkat dengan BST. Nah, kenapa sih BST ini bisa disebut dengan sangat penting? Lagian, apa pengertiannya? Lalu bagaimana cara kerjanya? Terus bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam pemrograman yang nyata dan coding yang nyata? Terus apa saja yang bisa kita lakukan dengan struktur data yang ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama dalam video kali ini. Jadi, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita langsung ke pembahasan. Oke, sebelum masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan, jadi kita perlu mengetahui dulu apa tujuan dari video ini. Yang pertama, untuk memahami konsep binary search tree. Yang kedua, untuk mengetahui aturan dasar binary search tree. Yang ketiga, kita nanti akan melihat animasinya secara langsung di link atau di website visualgo.net. Dan yang terakhir, kita akan mengimplementasikannya dalam bentuk C++. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi, apa itu Binary Search Tree atau BST? Nah, Binary Search Tree atau BST ini adalah pohon pencarian biner, di mana pohon ini merupakan struktur data yang memiliki nilai atau key pada setiap node-nya. Nah, setiap node ini dapat memiliki maksimal 2 child node atau 2 cabang, yaitu subpohon kiri dan subpohon kanan. Nah, pada binary search tree ini terdapat aturan di mana setiap node di subpohon kiri itu menyimpan nilai yang lebih kecil daripada nilai node induknya. Sedangkan pada node di subpohon kanan menyimpan nilai yang lebih besar daripada node induknya. Nah, kita bisa melihat di sini contohnya ada root 40 atau akarnya ini 40. Ini node induknya, dan node cabang yang di sebelah kiri atau subpohon kirinya itu menyimpan nilai 30, dan node cabang yang di sebelah kanan atau subpohon kanan itu menyimpan nilai 50. Bisa dilihat di sini 30 lebih kecil daripada 40 dan 50 lebih besar daripada 40. Nah, node cabangnya ini juga memiliki cabang lagi atau node child lagi, di mana 30 subpohon kirinya itu 25 dan subpohon kanannya 35. Dan di 50, subpohon kirinya adalah 45, dan subpohon kanannya adalah 60. Nah, kenapa binary search tree ini penting? Binary search tree ini penting karena kemampuannya untuk melakukan operasi seperti pencarian, penambahan, penyisipan, dan penghapusan data itu bisa dilakukan lebih efisien dibanding ketika kita melakukannya di struktur data yang lain. Struktur data BST ini terurut, sehingga pencariannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibanding struktur data yang linear seperti array ataupun yang lainnya, terutama untuk pengoperasian data dalam jumlah yang besar. Nah, terdapat 4 operasi dasar yang bisa dilakukan pada BST, yaitu insert atau menambahkan data, search atau mencari data, delete atau menghapus data, dan traversal untuk mencetak isi dalam BST atau isi dalam pohonnya. Baiklah, untuk visualisasinya kita bisa langsung masuk ke dalam website visualgo.net. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam website visualgo.net untuk melihat cara kerja dari binary search tree ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada binary search tree dengan root 20 yang memiliki 2 subpohon atau 2 cabang node. Nah, di mana kedua subpohon ini juga memiliki 2 subpohon lagi. Nah, di sini ada 5 dan 91. 5 memiliki subpohon 1 dan 10. 91 memiliki subpohon 30 dan 92. Pertama-tama kita coba insert dulu. Lakukan operasi insert. Nah, di sini kita insert 6. Nah, cara kerjanya saat kita menginsert angka 6, binary search tree akan menentukan apakah angka 6 ini lebih besar atau lebih kecil daripada nilai root. Karena nilai root di sini adalah 20, berarti angka 6 lebih kecil daripada 20. Lalu, dia akan bergerak ke simpul yang ada di sebelah kiri. Nah, di simpul ini
dia akan memastikan lagi apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari simpul ini. Nah, simpul ini menyimpan nilai 5. Berarti angka 6 lebih besar daripada 5, sehingga angka 6 akan bergerak ke sebelah kanan atau ke node sebelah kanan atau simpul sebelah kanan. Nah, di node yang ini, angka 10 ini, dia akan memeriksa lagi apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada angka yang ada di node ini, yaitu 10. Nah, karena dia lebih kecil daripada 10, berarti dia akan berada di sebelah kiri atau menjadi subpohon kiri dari 10. Lalu kita coba lagi insert untuk angka berapa? Angka 32. Nah, sama seperti tadi, angka 32 akan masuk ke root dan memeriksa apakah lebih besar atau lebih kecil daripada root. Karena lebih besar, dia akan bergerak ke sebelah kanan, dan di sini dia akan memeriksa lagi apakah 32 itu lebih besar atau lebih kecil daripada angka yang ada di simpul atau node yang ini. Nah, karena lebih kecil, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Lalu, karena dia lebih besar dari angka yang ada di simpul ini, dia akan menjadi subpohon kanan dari simpul yang menyimpan angka 30 ini. Nah, lalu kita akan melakukan operasi search. Sini kita cari dulu angka yang ada, misal 10. Nah, mirip seperti saat kita melakukan operasi insert tadi, pertama-tama BST akan memeriksa apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada angka yang ada di dalam root. Karena angka 10 itu lebih kecil, berarti akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini terdapat angka 5. Karena angka 5 lebih kecil daripada 10, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, di sini ketemulah angka 10 ini. Jadi dia akan berhenti dan menampilkan angka 10 dari sini. Lalu untuk operasi remove, kita misal remove angka 5. Nah, untuk operasi remove ini agak berbeda ya. Jadi, dia tadi akan masuk ke root lagi, melewati root lagi, dan memeriksa apakah lebih kecil dan lebih besar. Ternyata lebih kecil, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, saat ketemu angka 5 tadi, dia nggak langsung menghapus, tapi mencari dulu angka penggantinya atau simpul yang dapat menggantikannya, yaitu dengan cara bergerak ke subpohon yang ada di sebelah kanan. Nah, dari subpohon yang ada di sebelah kanan ini, dia akan bergerak ke subpohon yang ada di sebelah kiri. Karena kenapa? Karena dia akan angka 5 itu tadi memiliki dua cabang atau dua simpul. Nah, dia mencari angka pengganti yang dapat menggantikannya agar tetap memiliki dua simpul. Nah, angka 6 inilah yang dapat menggantikannya sehingga memiliki dua simpul juga seperti angka 5 tadi. Kalau misal diganti sama angka 1, dia jadinya tidak balance atau tidak seimbang untuk BST-nya. Jadi BST ini harus seimbang. Lalu untuk reverse atau pencetakan, pertama kita lakukan in order. Nah, untuk in order, pertama-tama akan masuk ke dalam root dulu, lalu dari root akan ke sebelah kiri. Nah, di subpohon yang sebelah kiri ini akan ke sebelah kiri lagi. Karena in order ini mencetak angka yang berurutan. Nah, karena angka yang paling kecil itu pasti ada di subpohon yang sebelah kiri, berarti dia akan bergerak ke kiri terlebih dahulu sampai ketemu angka yang paling kecil. Nah, saat sudah menemukan angka yang paling kecil, dia baru akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, saat kembali lagi ke angka 6 ini, ke node yang memiliki angka 6 ini, dia nggak langsung ke kanan lagi, tapi ke kanan bawah dulu, atau ke subpohonnya dulu, ke angka 10, karena dia akan mencetak angka yang berurutan. Nah, barulah saat
dia ke angka 10 dan mencetaknya, dia kembali lagi ke angka 6, baru ke angka 20. Nah, barulah di situ angka 20 dicetak, lalu bergerak ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan, dia nggak akan langsung mencetak juga angka 91 ini, tapi bergerak dulu ke sebelah kiri, lalu mencetak angka 30 ini. Nah, karena angka 30 ini tidak memiliki subpohon sebelah kiri, dia bergeraknya ke subpohon yang sebelah kanan dulu, langsung. Nah, itu jadi langsung mencetak angka 30 dan bergerak ke subpohon sebelah kanan. Bergerak ke subpohon sebelah kanan dan mencetak angka 32, lalu kembali ke 30, lalu kembali ke 91 dan mencetak angka 91, baru ke 92 dan mencetak angka 92. Di sini kita bisa lihat, maaf kecil ini. Nah, ini urutannya, jadi dia berurutan dari kecil ke terbesar atau ascending. Nah, kalau untuk pre-order, dia akan langsung mencetak angka yang dilewatinya. Jadi dia akan bergerak ke kiri terlebih dahulu, lalu langsung mencetak angka yang dilewatinya. Jadi dari root atau 20 ke 6 ke 1, balik lagi ke 6. Nah, karena 6 tadi sudah dicetak, dia tidak akan mencetaknya lagi. Tapi dia langsung ke 10 dan mencetak angka 10. Balik lagi ke 6, balik lagi ke 20 dan ke 91 dan mencetaknya, lalu ke 30 mencetaknya juga, dan ke 32 dan mencetaknya juga. Lalu kembali lagi ke 30, kembali lagi ke 91, barulah ke 92 dan mencetaknya. Pre-order ini dia akan langsung mencetak angka yang dilewatinya. Kalau untuk post order, dia akan mencetak angka yang disimpul terluar terlebih dahulu. Jadi angka 1 dan 10 terlebih dahulu, baru angka 6. Nah, di sini angka 32 dulu, baru 30. Di sini 92 dulu, baru 91, baru rootnya yang terakhir. Jadi seperti itu untuk operasinya di Visual Go. Sekarang kita akan beralih ke implementasinya dalam coding. Sekarang masuk ke dalam implementasinya dalam coding. Di sini saya menggunakan bahasa C++ dalam dev C++. Pertama-tama kita definisikan dulu struktur data node-nya, di mana di sini ada integer data, node left, node right, dan di sini ada constructor, di mana ini akan langsung dijalankan setiap ada node baru yang dibuat. Nah, di sini node integer value, data sama dengan value, left sama dengan right sama dengan null. Dan ini adalah fungsi untuk menambahkan atau insert node yang baru. Jadi menambahkan data baru. Di sini node insert, di mana saat node root dan integer value, if root sama dengan null, return new node value. Nah, maksudnya ini jika belum ada rootnya atau BST-nya masih kosong, dia akan menambahkan node baru sesuai dengan value yang kita masukkan nilainya. Lalu if value kurang dari root ke data, nah dia akan root left sama dengan insert root left value. Maksudnya di sini jika value yang kita masukkan itu kurang dari root yang ada, atau maksudnya gimana ya, kayak tadi misal rootnya itu 20, kita masukinnya 19, nah dia akan masuknya ke root left. Jadi di sini insert root left value. Else atau yang lainnya, berarti kalau datanya lebih besar daripada rootnya, dia akan pergi ke kanan atau right. Return root. Lalu di sini ada fungsi untuk transversal data secara in order, di mana in order node root if root tidak sama dengan null atau root itu nggak kosong, in order root left. Lalu cout root ke data, lalu ini ada blank space atau spasi kosong untuk memberi jarak, lalu in order root right atau mencetak root yang ada di sebelah kanan.
data yang ada di cabang sebelah kanan. Lalu ini adalah fungsi untuk mencari data boolean, tipe datanya boolean, lalu search node root integer key. Jika root sama dengan null atau rootnya masih kosong atau belum ada data di dalam BST-nya, return false. Berarti nggak ada data yang dikembalikan. If root ke data sama dengan key, atau maksudnya kalau di root ke data ini ada key, dia akan return true. Berarti ada data yang bisa dikembalikan tuh. Else if key kurang dari root ke data, return search root ke left key. Artinya jika nilai key-nya kurang dari root data atau nilai key-nya kurang dari nilai simpul atau nilai simpul yang ditunjukkan oleh pointer, dia akan mengembalikan nilai search root ke left. Artinya dia akan ke kiri bergeraknya, kayak tadi yang sudah ada lihat di visualgo.net, dia akan bergerak ke kiri. Key. Else return search root right key. Nah, maksudnya kalau nggak lebih kecil daripada root data atau ya pokoknya selain ini dia akan bergeraknya ke kanan gitu, root ke right key. Nah, di sini fungsi utamanya ada node root sama dengan null. Nah, di sini semacam inisialisasi lah. Kalau rootnya itu kosong awalnya. Nah, lalu di sini di insert baru insert root 8. Sini insert root 3, insert root 10, insert root 1 tuh. Nah, pokoknya di sini tuh dia akan mengakses fungsi yang insert ini. Ya, mengakses fungsi yang insert sesuai lah pokoknya. Jadi dia rootnya akan 8, terus ini 3-nya berarti ke sebelah kiri, 10-nya ke sebelah kanan, 1-nya ke sebelah kiri lagi, berarti sebelah kirinya 3. Lalu 6 ini akan ke sebelah kiri, tapi ke sebelah kanannya 3. Tuh. Nah, cout in order traversal. Nah, in order root. Nah, ini akan memanggil fungsi yang di atas tadi, in order. Lalu outputnya akan jadi 1, 3, 6, 8, 10. Nah, outputnya itu akan ascending sesuai yang tadi. Jadi urutan dari data yang paling kecil, walaupun ini bukan rootnya, ini bukan data yang kedua, gitu-gitu bukan. Jadi dia akan ascending dari data yang nilainya paling kecil. Nah, di sini cout cari angka 6. Nah, ini kalau akan memanggil fungsi yang search tadi ini, boolean search root 6 ditemukan, tidak ditemukan, and line. Berarti kalau ini benar akan keluarnya ditemukan, kalau ini nggak benar akan keluarnya tidak ditemukan. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, jadi itu cout in order traversal, in order root. Dia keluarnya ini 1, 3, 6, 8, 10. Nah, cari angka 6 tadi, search root angka 6. Ditemukan angka 6 karena ada angka 6 di sini. Nah, misal kita ganti angka 6-nya. Jadi angka berapa yang nggak ada di sini? Angka 9 ya? 9. 9. 10. Nah, angka 9 tidak ditemukan karena emang nggak ada di sini tuh. Misal kita masukin angka 9. Nah, baru 9-nya ditemukan tuh. Jadi mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kali ini. Kita masuk ke kesimpulan.
Oke teman-teman, dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa struktur data binary search tree adalah struktur data yang tersusun atas simpul-simpul atau node-node yang bercabang sehingga membentuk seperti pohon, di mana pada setiap simpulnya atau node-nya dia memiliki cabang maksimal 2. Pada cabang sebelah kiri atau subpohon kiri menyimpan nilai yang lebih kecil daripada node induknya, sedangkan pada cabang sebelah kanan atau subpohon kanan menyimpan nilai yang lebih besar daripada node induknya. Struktur yang seperti ini membuatnya lebih tersusun dan terurut secara rapi, sehingga saat dilakukan pengoperasian seperti pencarian data, pengurangan data, atau bahkan penambahan data, binary search tree akan dapat melakukannya secara lebih cepat dan lebih efisien dibanding dengan saat kita menggunakan struktur data yang lain, yang datanya tidak bisa tersusun dan terurut secara rapi. Jadi, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jika kamu suka, kamu boleh like videonya. Jika kamu ada masukan, kamu boleh komen. Dan jika kamu tidak ingin ketinggalan video yang lainnya, kamu boleh subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman kamu bila kamu menemukan video ini bermanfaat bagi kamu. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.